itu, langit di atas Mesir kuno tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah semesta sedang menahan napas. Di sudut-sudut kota yang sunyi, ribuan orang berkumpul dalam diam, membawa beban hidup mereka yang berat selama bertahun-tahun di bawah perbudakan. Suasana begitu mencekam namun penuh dengan harapan yang terpendam di dalam dada mereka. Mereka tahu, malam ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kebebasan yang telah lama dijanjikan. Cahaya bulan yang redup menyinari langkah-langkah kaki yang gemetar namun bertekad kuat. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pemimpin yang memancarkan kewibawaan yang tak terlukiskan. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, ia berdiri tegak memandang ke arah ufuk timur. Sosoknya memberikan ketenangan bagi mereka yang ketakutan, sebuah pilar kekuatan di tengah badai ketidakpastian. Ia memberikan instruksi dengan suara rendah namun tegas, memastikan setiap jiwa siap untuk bergerak. Tidak ada keraguan di matanya, hanya ketaatan mutlak pada perintah Sang Pencipta. Perjalanan dimulai saat kota masih terlelap, melewati lorong-lorong sempit dan jalanan berpasir yang dingin. Suara langkah kaki ribuan orang terdengar seperti bisikan angin yang lewat di antara bangunan-bangunan megah milik penguasa zalim. Anak-anak kecil digendong erat, sementara harta benda yang sedikit dibawa dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan suara gaduh. Mereka bergerak seperti bayangan, dipandu oleh keyakinan bahwa malam ini adalah malam penentuan. Langit malam menjadi saksi bisu keberanian kaum yang tertindas ini mencari keadilan. Namun, di dalam istana yang megah, keheningan malam terusik oleh berita pelarian besar-besaran ini. Fir'aun, sang penguasa yang sombong, bangkit dari singgasananya dengan amarah yang membara di matanya. Ia tidak akan membiarkan budak-budaknya pergi begitu saja tanpa hukuman yang berat. Dengan teriakan yang menggelegar, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap tempur. Roda-roda kereta perang mulai disiapkan, dan derap langkah prajurit berbaju zirah mulai mengisi koridor istana yang dingin. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, terus memandu kaumnya menuju laut. Ia tahu bahwa waktu adalah musuh utama mereka saat ini, dan setiap detik sangatlah berharga. Di kejauhan, sayup-sayup mulai terdengar gemuruh deru kereta perang yang mengejar di belakang. Debu yang berterbangan di kejauhan menandakan bahwa pasukan Fir'aun tidak jauh lagi. Ketakutan mulai merayap di hati orang-orang, namun ia terus menguatkan mereka dengan kata-kata penuh iman. Pasukan berkuda Fir'aun bergerak seperti badai gurun yang menghancurkan segala yang dilaluinya. Dengan senjata-senjata yang berkilauan di bawah cahaya bintang, mereka memacu kuda dengan kecepatan penuh. Fir'aun memimpin di depan, bersumpah untuk menghancurkan siapapun yang berani menentang kekuasaannya. Langit malam yang tadinya tenang kini dipenuhi oleh aura peperangan yang pekat. Ribuan prajurit dengan tombak dan panah bersiap untuk menyerang tanpa ampun. Ketika fajar hampir menyingsing, kaum Nabi Musa sampai di tepi Laut Merah yang luas dan dalam. Di depan mereka membentang air yang tak berujung, sementara di belakang mereka, debu pasukan Fir'aun semakin mendekat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi di padang pasir yang terbuka itu. Kepanikan mulai pecah di antara orang-orang, mereka merasa terjebak di antara kematian yang tenggelam atau kematian di ujung pedang. Suara tangisan anak-anak dan keluhan orang dewasa mulai memenuhi udara malam yang dingin. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, berdiri di bibir pantai, menatap ombak yang berkejar-kejaran. Di tengah kekacauan itu, ia tetap tenang, seolah-olah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberiku petunjuk, ucapnya dengan penuh keyakinan. Kata-katanya bergema di tengah deburan ombak, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang terguncang hebat. Ia mengangkat tongkatnya ke langit, memohon pertolongan dari penguasa alam semesta. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah laut, mengguncang bumi di bawah kaki mereka. Suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari kedalaman air, jauh lebih keras daripada suara kereta perang yang mendekat. Orang-orang terbelalak menyaksikan keajaiban yang belum pernah terbayangkan oleh pikiran manusia sebelumnya. Air laut mulai terangkat, membelah diri menjadi dua dinding raksasa yang sangat tinggi. Di tengah-tengahnya,
Muncul sebuah jalan setapak yang kering dan bersih, membentang luas hingga ke seberang. Tanpa membuang waktu, pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, memerintahkan kaumnya untuk segera melintasi jalan tersebut. Dengan rasa takjub dan gemetar, ribuan orang mulai melangkah masuk ke dasar laut yang kini menjadi daratan. Mereka berjalan di antara dua gunung air yang seolah-olah membeku, menatap ikan-ikan yang berenang di balik dinding air yang jernih. Ini adalah jalan keselamatan, sebuah mukjizat yang nyata di depan mata mereka. Setiap langkah adalah bukti dari kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Langkah demi langkah diambil dengan cepat namun hati-hati di atas pasir yang masih terasa lembab namun padat. Orang-orang saling membantu, memapah yang lemah dan menggendong yang kecil agar tidak tertinggal. Dinding air di samping mereka terus bergejolak, memancarkan cahaya kebiruan yang mistis di kegelapan malam. Meski pemandangan itu menakutkan, kehadiran sang nabi memberikan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka bergerak bagaikan sungai manusia yang mengalir menuju harapan baru di seberang sana. Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi pantai tepat saat orang terakhir dari kaum Nabi Musa memasuki jalan di tengah laut. Fir'aun tertegun sejenak melihat pemandangan luar biasa di hadapannya, namun kesombongannya telah membutakan hatinya. Bukannya sadar akan kekuasaan Tuhan, ia justru merasa bahwa jalan itu sengaja terbuka untuknya agar ia bisa mengejar musuhnya. Dengan teriakan angkuh, ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar masuk ke dalam dasar laut tersebut. Kuda-kuda pun dipacu masuk ke lorong air yang raksasa itu. Derap langkah ribuan kuda dan gemertak roda kereta perang bergema di dalam lorong laut, menciptakan suara yang mengerikan. Pasukan Mesir yang bersenjata lengkap merasa yakin akan segera mengejar kaum yang melarikan diri itu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran mereka sendiri. Langit di atas mulai bergemuruh, dan kilat menyambar-nyambar di balik awan hitam yang pekat. Suasana di dalam laut itu terasa semakin menyesakan, seolah-olah alam sedang bersiap untuk menutup kembali pintunya. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, telah sampai di seberang pantai bersama sebagian besar kaumnya. Ia berdiri di atas batu karang, menoleh ke belakang untuk melihat keselamatan orang-orang yang dicintainya. Ia melihat barisan panjang orang-orangnya yang masih berjuang mencapai tepian, sementara di kejauhan, pasukan Fir'aun sudah berada di tengah-tengah jalur tersebut. Hatinya terus berdoa agar setiap jiwa selamat sebelum waktu yang ditentukan tiba. Ia tetap menjadi penjaga di garis depan keselamatan. Di tengah laut, tiba-tiba roda-roda kereta perang pasukan Fir'aun mulai terperosok ke dalam lumpur yang mendadak muncul. Kuda-kuda mulai meronta-ronta ketakutan, tidak mau lagi melangkah maju meski dicambuk dengan keras. Kekacauan mulai terjadi di barisan tentara yang tadinya perkasa. Mereka mulai merasakan ada yang salah, dinding air di sisi mereka tampak bergetar hebat. Fir'aun mulai merasa gentar, namun sudah terlambat baginya untuk memutar balik arah pasukannya yang begitu padat. Ketika orang terakhir dari kaum Nabi Musa menginjakkan kaki di daratan seberang, sebuah isyarat ilahi turun. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, kembali mengayunkan tongkatnya ke arah laut atas perintah Tuhannya. Seketika itu juga, kekuatan yang menahan dinding air lenyap begitu saja. Suara gemuruh yang lebih dahsyat dari ledakan gunung berapi terdengar saat jutaan ton air mulai runtuh kembali ke tempat asalnya. Lautan yang terbelah kini bersatu kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Pasukan Fir'aun yang terjebak di tengah laut tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Air yang sangat besar menelan mereka dalam sekejap, menghancurkan kereta perang, senjata, dan keangkuhan mereka. Jeritan ketakutan mereka hilang ditelan oleh suara ombak yang menderu-deru. Fir'aun, sang penguasa yang menganggap dirinya Tuhan, kini hanyalah manusia kecil yang tak berdaya menghadapi amukan alam. Di detik-detik terakhirnya, ia mencoba mengakui Tuhan Nabi Musa, namun pintu tobat telah tertutup bagi kezaliman yang melampaui batas. Lautan kembali tenang seperti sedia kala, menyisakan permukaan air yang berkilau di bawah sisa-sisa cahaya malam. Tidak ada lagi suara derap kuda atau teriakan perang. Yang tersisa hanyalah suara ombak yang lembut menyapu pantai. Di seberang laut, ribuan orang berdiri terpaku, menatap ke arah tempat mereka baru saja melintas.
Mereka seolah tidak percaya bahwa mereka baru saja melewati maut dan kini telah bebas sepenuhnya. Rasa syukur yang mendalam mulai mengalir, menggantikan ketakutan yang selama ini menghantui. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, bersujud di atas pasir pantai, diikuti oleh seluruh kaumnya. Mereka memuji kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dengan cara yang tak terduga. Di tempat yang baru ini, di tanah yang asing namun penuh harapan, mereka memulai hidup baru sebagai orang-orang yang merdeka. Cahaya pagi mulai nampak di ufuk timur, membawa sinar emas yang hangat menyinari wajah-wajah yang lelah namun bahagia. Malam yang mencekam telah berakhir menjadi pagi yang penuh kemenangan. Kisah ini bukan sekadar tentang pelarian, melainkan tentang keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Nabi Musa mengajarkan bahwa ketika semua pintu tampak tertutup, Tuhan selalu memiliki jalan keluar bagi hambanya yang percaya. Di tengah kegelapan malam, mukjizat itu datang bukan untuk mereka yang ragu, tapi untuk mereka yang melangkah dengan penuh keyakinan. Sekarang, saatnya bagi kita untuk merenungkan, kekuatan apa yang kita miliki dalam menghadapi lautan masalah kita sendiri. Biarkan kisah ini menjadi pengantar tidur yang menenangkan jiwa, mengingatkan bahwa pertolongan itu selalu dekat. Bayangkan diri Anda berada di sana, merasakan pasir pantai yang dingin di bawah telapak kaki dan angin laut yang sepal-sepal menerpa wajah. Kebebasan yang baru saja diraih terasa begitu nyata, seperti mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Di sekitar Anda, orang-orang mulai berbagi bekal yang tersisa, tertawa pelan dengan air mata yang masih menggenang. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, berjalan di antara mereka, memberikan kata-kata penghiburan dan harapan bagi masa depan yang akan mereka bangun bersama. Seiring dengan matahari yang semakin meninggi, mereka mulai merapikan barang-barang untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tahu bahwa gurun yang luas menanti di depan, namun mereka tidak lagi merasa takut. Pelajaran semalam telah mengubah cara mereka memandang dunia, bahwa tidak ada yang mustahil jika Sang Pencipta sudah berkehendak. Setiap jejak kaki di pasir adalah simbol dari awal yang baru, sebuah lembaran bersih bagi kaum yang telah lama menderita. Mereka melangkah dengan kepala tegak, dipimpin oleh cahaya yang tak pernah padam. Dalam setiap langkahnya, pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, selalu merenungkan setiap nikmat yang diberikan. Ia tahu tanggung jawabnya sebagai pemimpin baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar mungkin ada di depan. Namun, ia membawa kedamaian di dalam hatinya, sebuah kedamaian yang bersumber dari penyerahan diri sepenuhnya. Ia menjadi mercusuar bagi kaumnya, menunjukkan jalan kebenaran di tengah padang belantara yang luas. Sosoknya tetap teguh, bagaikan gunung yang kokoh tertancap di bumi. Masyarakat zaman dahulu yang mengikuti beliau terdiri dari berbagai usia, dari kakek nenek yang bijak hingga bayi-bayi yang baru mengenal dunia. Mereka mengenakan pakaian sederhana khas zaman kenabian, terbuat dari kain kasar yang diwarnai oleh debu perjalanan. Di wajah mereka terpancar aura ketenangan yang langka, sebuah cahaya iman yang terpantul dari pemimpin mereka. Lingkungan zaman dahulu yang mereka lalui penuh dengan keajaiban alam, dari oase yang tersembunyi hingga langit malam yang bertabur jutaan bintang tanpa polusi. Kadangkala, kenangan akan pengejaran itu muncul kembali dalam mimpi-mimpi mereka, mengingatkan akan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Namun, pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, selalu ada untuk mengingatkan mereka akan kekuasaan Tuhan yang lebih besar dari ketakutan manapun. Peperangan zaman dahulu yang mereka hadapi bukan hanya soal fisik, tapi juga perang melawan keputusasaan. Dan mereka telah memenangkan perang itu dengan senjata yang paling kuat, keyakinan. Sekarang, bayangkanlah Anda duduk di dekat api unggun bersama mereka di bawah langit malam gurun yang jernih. Suara kayu bakar yang berderak menciptakan harmoni dengan desis angin malam yang dingin. Anda mendengarkan kisah-kisah tentang keajaiban yang baru saja terjadi, diceritakan dengan nada rendah yang menenangkan. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, duduk tak jauh dari sana. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa aman dan terlindungi.
Setiap bintang di langit seolah menjadi saksi dari janji Tuhan yang selalu ditepati. Kegelapan malam bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali kekuatan jiwa. Di dalam tenda-tenda sederhana, orang-orang mulai terlelap dengan senyum di wajah mereka. Mereka tahu bahwa hari esok akan membawa berkah baru, dan mereka tidak lagi sendirian dalam perjalanan hidup ini. Dunia terasa begitu luas dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan suci. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, menatap ke arah laut yang kini jauh di belakang. Laut itu kini menjadi simbol dari akhir sebuah penindasan dan awal dari sebuah martabat. Ia tahu bahwa sejarah akan mencatat malam ini selamanya, bukan sebagai kemenangan seorang manusia, melainkan sebagai kemenangan iman atas kesombongan. Pedang di pinggangnya bukan untuk menyerang tanpa alasan, melainkan simbol perlindungan bagi mereka yang tidak berdaya. Ia adalah pelayan Tuhan yang setia. Perjalanan mereka melintasi semenanjung itu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun dari ayah kepada anaknya. Kisah tentang bagaimana laut yang perkasa tunduk pada perintah penciptanya demi menyelamatkan sekelompok orang yang tulus. Lingkungan zaman dahulu yang mereka lalui mengajarkan mereka untuk menghargai setiap tetes air dan setiap butir gandum. Mereka belajar untuk hidup selaras dengan alam dan perintah ilahi. Kehidupan yang keras di padang pasir justru menempa karakter mereka menjadi lebih kuat dan lebih murni. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kisah ini adalah pengingat bahwa badai dalam hidup kita pasti akan berlalu. Sebesar apapun pasukan Fir'aun yang mengejar kita, apakah itu masalah ekonomi, kesehatan, atau kecemasan, selalu ada jalan di tengah laut jika kita mau bersabar. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, adalah teladan tentang bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan kasih sayang dan iman dapat mengubah jalannya sejarah. Mari kita ambil kekuatan dari ketenangan beliau malam itu. Malam ini, biarkan beban pikiran Anda hanyut bersama ombak laut yang telah kembali tenang. Rasakan kedamaian yang sama seperti yang dirasakan oleh kaum Nabi Musa setelah mereka selamat dari mara bahaya. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Anda juga dijaga oleh kekuatan yang sama yang membelah lautan itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat Anda menyerahkan segala urusan kepada Sang Pemilik hidup. Suara narasi ini semoga menjadi teman yang lembut bagi istirahat malam Anda. Di kejauhan, sisa-sisa kemegahan Mesir kini tampak sangat kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan luasnya rahmat Tuhan. Fir'aun yang sombong telah menjadi pelajaran bagi sejarah, sementara Nabi Musa yang rendah hati menjadi cahaya bagi peradaban. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, terus melangkah maju, membawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru bumi. Suasana semakin sunyi, hanya suara nafas yang teratur dan detak jantung yang tenang. Anda bisa membayangkan diri Anda berjalan di samping barisan itu, merasakan persaudaraan yang tulus di antara mereka. Tidak ada lagi kasta, tidak ada lagi perbudakan, yang ada hanyalah manusia-manusia yang merdeka di bawah naungan Tuhan. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, sesekali menoleh dan tersenyum dari balik cahayanya, sebuah senyum yang menenangkan setiap kekhawatiran. Biarkan imajinasi Anda membawa Anda ke tempat di mana mukjizat itu nyata, di mana air menjadi dinding dan pasir menjadi jalan. Ini adalah bukti bahwa hukum alam pun bisa tunduk pada kehendaknya. Jika laut saja bisa terbelah, apalah artinya kesulitan-kesulitan kecil yang kita hadapi sehari-hari. Percayalah bahwa setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan, persis seperti yang dialami oleh kaum yang tertindas itu. Tidurlah dalam dekapan janji-janji suci ini. Angin malam gurun bertiup semakin lembut, membawa aroma tanah dan kebebasan. Di ufuk barat, bintang-bintang mulai meredup memberikan ruang bagi cahaya fajar yang lebih terang. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, berhenti sejenak untuk berdoa, sebuah momen sakral yang menghubungkan bumi dan langit. Seluruh alam semesta seolah ikut mengaminkan doa-doa yang terucap dari hati yang suci itu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam.
Kisah ini akan terus hidup di dalam hati kita, memberikan kekuatan saat kita merasa lemah dan memberikan cahaya saat kita berada dalam kegelapan. Kita belajar bahwa keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah meskipun kaki kita gemetar karena takut. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, telah menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang paling pertama menanggung beban dan paling terakhir menikmati kenyamanan. Beliau adalah pelita yang tak akan pernah redup. Sekarang, biarkan tubuh Anda benar-benar rileks, lepaskan semua ketegangan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan ketenangan yang mendalam menyelimuti diri Anda, seperti malam yang tenang di padang pasir setelah badai berlalu. Kisah Nabi Musa dan laut yang terbelah ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian. Ada kekuatan besar yang selalu menjaga dan mengatur segalanya dengan sempurna. Tidurlah dengan damai, biarkan jiwa Anda beristirahat dalam lindungan rahmat-Nya. Masyarakat zaman dahulu itu kini telah tiada, namun warisan iman mereka tetap abadi. Mereka mengajarkan kita tentang arti kesabaran dan syukur dalam setiap keadaan. Lingkungan zaman dahulu yang keras telah membentuk mereka menjadi generasi yang tangguh. Kita, sebagai penerus kisah ini, memikul tanggung jawab untuk terus menjaga cahaya iman itu tetap menyala dalam diri kita masing-masing. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, akan selalu menjadi inspirasi abadi bagi umat manusia. Akhirnya, di penghujung cerita ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk bersyukur atas segala kemudahan yang kita miliki saat ini. Ingatlah perjuangan mereka yang mencari kebenaran dengan taruhan nyawa. Biarkan keberanian mereka mengalir dalam nadi kita, memberikan semangat untuk menghadapi hari esok. Pria tegap memakai pedang, memakai khas pakaian Arab, dengan wajah tidak terlihat, tertutup cahaya putih, adalah bukti nyata bahwa pertolongan itu nyata bagi mereka yang mau berusaha dan berdoa tanpa henti. Selamat malam, jiwa-jiwa yang tenang. Semoga kisah ini membawa keberkahan dan ketenangan dalam tidur Anda. Biarkan mukjizat malam ini terus bergema dalam mimpi-mimpi indah Anda. Esok pagi, bangunlah dengan semangat baru, dengan iman yang lebih kuat, dan dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Sang Pencipta. Pertolongannya selalu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Tidurlah dalam kedamaian dan rahmat-Nya yang tak bertepi.